Halo guys, kembali lagi bersama gue Lover di konten unboxing. Barang apa yang akan kita unboxing hari ini? Langsung aja kita unboxing sama-sama. Let's go. Nah, untuk barang yang akan kita unboxing hari ini sudah ada di depan gue guys. So, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita unboxing sama-sama ya guys. Nah, ini dia barangnya udah ada di depan kita guys. Ini untuk nama tokonya, karena gue udah nggak di endorse, jadi tidak akan gue bacain ya guys. Oke, mari kita buka barangnya apa. Nah, ini dia guys barang yang akan kita unboxing hari ini, Razer Barracuda X. Jadi sebenarnya gue udah punya headset guys, ini guys, SteelSeries Arctis 3. Nah, kenapa gue beli headset lagi? Karena gue nyari yang wireless guys gitu. Jadi dulu gue pikir saat gue beli Arctis 3 ini kan dia pakai kabel ya. Jadi saat gue beli itu gue berpikir kalau yang pakai kabel itu bisa meminimalisir delay gitu. Tapi ternyata saat gue pakai itu jadi agak ribet gitu guys, terutama kalau misalkan gue lagi mau ngedit gitu atau lagi main game gitu. Nah, kabel-kabelnya itu suka nyangkut-nyangkut di sini nih guys, di sini nih ya, di sini guys gitu. Jadi saat gue colok, kabelnya tuh agak ngeganggu gitu guys. Makanya akhirnya gue putuskan gue mencari headset wireless, dan untuk pilihannya akhirnya jatuh ke Razer Barracuda X dengan pertimbangan ada dual connection. Jadi ada connection wireless dan ada connection Bluetooth gitu. Yaudah, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita unboxing aja ya guys. Ini videonya agak sedikit panjang ya guys, karena kayaknya dalam isinya banyak nih. Oke, kita buka barang besar. Wangi baru tuh emang paling enak ya guys. Dusnya keren nih. Oke, bukan gimana nih? Oke, bukannya gini. Nah, ya guys. Oke, kita tutup dulu. Kita jadiin pajangan dia di sini ya guys. Oke, ini untuk isi boxnya kalian bisa lihat. Yang pertama itu Barracuda X for gamer by gamers. Ini untuk manual book ya. Kayak biasa kita pinggirin dulu guys. Terus ini biar nggak terlalu kelihatan. Terus langsung isinya headset. Kita keluarin dulu ya guys. Bau baru itu emang masih sedap banget ya guys. Nah, ini headsetnya dia dikasih bag gini guys. Keren ya, gue pertama kali beli Razer kayak gini, lumayan bagus. Kita taruh sini dulu guys. Dan ngalingin. Terus ini jangan ngalingin ya. Oke, taruh di sini dah. Nah, lanjut untuk isi dalamnya itu susah sih. Udah nyangkut di sini guys. Tuh di sini. Kardusnya agak PR ya. Nah, isi dalamnya ntar kita keluarin dulu aja ya. Oke, pesannya udah kosong ya guys. Nih, udah kosong. Jadi kita pinggirin dulu. Oke, kita buka dari yang pertama dulu ini guys.
Ini bagus ya, semuanya dibungkus-bungkusin gitu guys, jadi kelihatan lah ya kalau barang mahal. Oh, ini untuk USB-C dongle ya guys. Kita taruh sini dulu. Kemudian dapat juga, mungkin kalau buat kalian yang laptop atau PC-nya itu nggak ada slot USB-C-nya, jadi dia dikasih converter dari USB-A dengan ciri khas warna hijau, kelihatan ya, kemudian ke USB-C, jadi USB-A ke USB-C gitu guys. Jadi khusus buat kalian yang PC atau laptopnya nggak punya slot USB-C ini guys. Kedua, kita pinggirin dulu guys. Lanjut, item berikutnya adalah ini dongle lagi. Oh, ini dari USB-A ke USB-C, tapi yang male. Tadi kan yang female, jadi buat kayak OTG-nya lah kasarnya gitu. Nah, kalau ini yang buat ngecas kayaknya guys. Jadi ini dicolok ke headset, ini yang USB-A-nya buat ke kepala charger. Oke, kita taruh lagi. Kita akan bikinin sinematiknya aja kali ya. Oke, kita taruh sini dulu. Lanjut, dibungkus ke di bungkus ketiga itu ada kabel audio jack dari TRSS ke TRSS juga sama. Jadi kenapa alasan gue memilih headset ini juga, karena dia itu ada beberapa pilihan koneksi gitu guys. Jadi yang pertama dari wireless pakai dongle ini, terus kemudian yang kedua bisa pakai Bluetooth, dan yang ketiga bisa pakai kabel audio jack juga guys gitu. Jadi benar-benar komplit gitu guys. Untuk di PC bisa, untuk di handphone bisa, mau pakai Bluetooth bisa, mau pakai wireless bisa, komplit lah pokoknya guys gitu. Makanya gua pilih si Razer Barakuda X ini guys. Lanjut, item yang terakhir adalah tentunya mikrofonnya guys. Ini mikrofonnya udah dapet busa-busanya juga guys, bisa dilekuk-lekuk harusnya. Oke, dia agak kaku ya guys, nggak lentur kayak si SteelSeries yang gue punya. Dan yang terakhir ini aktor utamanya guys ya, kita buka. Dia gue suka banget sih sama packagingnya, dia benar-benar rapi, benar-benar dibungkus-bungkusin satu gitu guys. Jadi kelihatan kalau ini barang premium. Nah, ini dia guys untuk aktor utamanya. Wow, keren ya guys. Ini empuk banget loh, busa. Keren. Mungkin gua akan jelasin dari tampak sampingnya dulu guys. Jadi di samping sini, wah ini nggak kelihatan ya. Nah ini ada logo Razer doang. Terus dibaliknya juga sama, logo Razer doang. Di bagian atas kan nggak kelihatan nih. Ini sebelah sini deh, paling ini sih. Di bagian sini ada tulisan Razer. Ini tulisan Razer. Terus di bagian atasnya itu dia tipenya pakai busanya empuk banget loh, parah. Kalau yang SteelSeries gue kan dia pakai kayak apa ya, kayak karet band gitu ya guys, kayak bandol karet. Kalau ini dia langsung busa, dan busanya empuk banget. Ini juga untuk busa di kupingnya juga empuk banget, yang langsung balik gitu ya guys, empuk. Terus di bagian dalamnya itu dia juga masih dilapisin sama apa ya, sama kain lagi guys, kain fabric ya gitu. Nah ini juga bisa disampingin. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh di sini, coba kita taruh di sini. Nah gini guys, bisa digini nih. Oke, ini yang gue suka nih. Lanjut untuk dipanjangin ini, takut paha. Tunggu aja. Nah ini guys, ini dia ada gigi-giginya gitu guys, jadi ada minyak tek.
jadi nggak ngelos lah ya. Oke, ini untuk pengaturan kepalanya. Terus di sebelah sini ada tulisan R sama L, jadi nggak kebalik ya guys. Dan di bagian bawah ini agak gelap ya. Sebenarnya ini sebuah terangan sedikit untuk pencahayaannya guys. Oke guys, balik lagi. Jadi ini gue terangin lampunya supaya kalian kelihatan. Jadi di bagian sini, nih kalian lihat dulu ya guys. Nanti baru gue jelasin satu-satu. Nah, ini bagian sini ada tombol-tombol smoke-nya guys. Ya, nanti mungkin gue akan bikin sinematik kali biar jelas ya. Oke, jadi di bagian pertama itu buat tombol mute. Terus kemudian di kedua ini tombol apa sih, volume, jadi bisa diputar-putar gitu nih, kalian bisa lihat. Jadi yang ini tombol mute, ini volume, bisa digeser-geser gitu ya untuk atur volumenya. Kemudian ini tombol power. Oke, tombol power sekaligus buat untuk switch dari wireless ke Bluetooth. Kemudian ketiga untuk slot audio jack. Ini guys, katanya audio jack. Ini untuk ngecas pasti Type C. Dan terakhir ini untuk mikrofon. Oke, gue coba dulu ya untuk untuk kekedapannya lumayan kedap loh guys, lumayan kedap. Terus dibilang enteng nggak terlalu karena 250 gram ya, tapi gue nggak merasakan apa ya, nggak ngerasa ada tekanan yang berarti gitu guys. Jadi nggak bikin pegel baik dari kepala ataupun dari telinganya guys gitu. Dan ini untuk isolasinya lumayan sih, lumayan kedap ya guys. Lagi ya, kayaknya udah semua ya guys yang gue bahas. Jadi mungkin gue akan coba sedikit ya guys untuk kiri kanannya beda ya. Bisa gue telinga kiri sama telinga kanan beda panjangnya. Coba. Nah, ini enak sih guys. Mungkin kepala gue kecil banget ya, nggak perlu dipanjangin juga udah pas. Enak, nggak gampang copot guys. Guys, untuk clampingnya dia lumayan adem ya, nggak bikin gerah karena memang bahannya dia dari yang kayak gini guys, yang busa-busa gini, jadi udara bisa masuk. Beda sama yang bahannya itu dari leather atau kulit sintetis, itu bikin gerah sih guys. Nah kalau ini dia nggak bikin gerah, terutama kalau dipakai berjam-jam. Udah langsung aja kita nyalain dulu guys. Kita coba pencet tombol ini. Oh, oke. Ini lampunya guys, nyala. Mana sih? Nah ini ada lampunya nyala. Kalau nggak salah kalau kedap-kedip hijau itu dia baterainya masih 70 sampai 100. Kalau kedap-kedip biru itu 30 sampai 70 nggak salah deh. Dan kalau yang merah itu 0 sampai 30 kayaknya guys. Koreksi kalau salah, karena gua nggak lihat review yang lain juga sih guys. Jadi pada umumnya sih seperti itu ya. Ya langsung aja kita coba. Anjir, bagus banget, parah. Oke, cukup untuk pengujiannya. Mungkin kalian bisa lihat ya guys dari ini kok terbalik ya? Kok pakai terbalik enggak sih? Oh oke. Gue udah nemu satu kekurangannya guys. Oke, nanti gue akan kasih tahu di terakhir ya guys gitu. Jadi tadi saat gue dengerin lagu, tadi saat gue konekin ke handphone, koneksinya cukup gampang gitu guys ya, nggak pakai ribet, nggak pakai lemot, pokoknya gampang lah konekinnya. Tinggal gue nyalain langsung connect ke si handphone gitu guys ya. Intinya nggak ada kendala yang berarti gitu, cukup cepat untuk koneksinya. Dan mungkin saat kalian tadi lihat ekspresi gua saat dengerin lagunya di headset,
Kalian mungkin bisa tahu gitu guys. Jadi intinya mau gue ceritain gini guys, saat gue cobain si headset ini, mungkin gue bukan yang apa ya istilahnya, audiophile ya, tapi sih istilahnya gue nggak tahu dah, pokoknya yang orang yang ngerti musik banget gitu, yang ngerti nada, yang ngerti soundstage-nya beginilah, vokalnya begini, clarity-nya begini, terus bassnya punchy atau enggak, bassnya di depan atau di belakang gitu. Gue mungkin nggak ngerti itu guys gitu. Tapi yang bisa gue bilang saat gue dengerin, saat gue konekin ini headset ke handphone dan saat gue dengerin lagu, itu yang bisa gue rasain itu suara yang dihasilkan itu jernih banget guys gitu. Itu doang yang mungkin yang bisa gue sampaikan gitu. Jadi suara yang gue lagu yang gue dengerin itu terdengar apa ya, clear banget dah gitu, pokoknya jernih banget, suara vokalnya jelas, suara instrumen alat musiknya jelas gitu ya. Balik lagi gue nggak ngerti soal soundstage, clarity, treble atau apapun ya, karena gue memang cuman penikmat musik pada umumnya lah gitu, penikmat musik awam gitu ya. Jadi memang nggak ngerti mengenai yang tadi gue bahas itu. Tapi satu hal yang bisa gue bilang saat gue dengerin lagu menggunakan headset ini, itu tuh bener jernih banget gitu guys gitu, bener-bener suaranya itu bagus banget gitu, pokoknya clear banget deh. Itu doang mungkin yang bisa gue bilang gitu guys. Jadi kalau dibandingin sama si headset ini, ya memang sih dari segi harga memang hampir 2 kali lipat lah bisa gue bilang gitu ya, hampir gitu. Tapi dari kualitas yang gue dapet, kesan pertamanya itu udah bener-bener puas banget gitu guys gitu, bener-bener itu yang tadi gue bilang lah gitu. Kalian mungkin bisa lihat dari ekspresi gue, itu memang suara yang dihasilkan benar-benar bagus banget gitu guys. Nanti mungkin untuk experience saat gaming gitu ya, baik dari kualitas headsetnya ataupun kualitas mikrofonnya, mungkin akan gue jelaskan di video terpisah ya guys, karena biar nggak kepanjangan. Karena tadi rencananya gue mau unboxing doang, berikut sama ya pengujian tipis-tipis aja sih guys gitu. Oh iya, tadi satu hal yang mau gue sampein, kenapa gue bilang ada kekurangan yang udah gue temuin gitu ya. Jadi ini guys, yang udah gue temuin. Jadi ini kan di sebelah sini R ya, di sebelah sini R, di sebelah sini L. Nah yang artinya saat gue pakai kan harusnya begini ya. Ini kan kuping gue kiri, ini kuping kanan kan. L itu left, R itu right kan. Harusnya gini kan gue pakai kan. Nah saat gue turunin, ini nggak bisa nekuk ke dalam guys. No, nggak bisa ditekuk gitu. Dan ternyata dia udah kayak begini guys. No, ini yang gue bilang kekurangan. Dia L sama R itu balik gimana sih? Gitu. Sedangkan kalau misalkan gue pakainya di gue balik, nih yang R gue taruh di sini, yang L-nya gue taruh di kuping kanan, memang benar dia begini nih. No, ya kan? Cuma ini kan mikrofonnya di sini. No, mikrofon. Masa gue ngomong mikrofonnya di belakang? Nggak mungkin dong. Nih contoh ya, contoh nih. Ini Razer yang gila apa gue yang gila? Bentar nih, masalahnya gimana? Oke. Nah, ini kan L, ini right, ya kan? Harusnya makanya gini kan, nih, ya kan? Gitu. Tapi saat gue turunin, mau tekuk tuh nggak bisa. Dia cuma bisa segini doang nih. Kamu kata ini, gue saya game ya, gue kata dia nggak bisa gini, harus tekuk, jadi harus dibalik. Ya, sedangkan kalau dibalik, ini kan mulutnya di sini. Ya dong, nggak mungkin dong gue begini makanya. Oh, sedangkan mic-nya di sini. Gimana? Bisa gini? Nggak bisa kan? Ini bercanda nih Razer. Oh, sedangkan ini baru bisa ditekuk begini. Oh, ya. Beda sama series yang gue punya. Nih, series udah bener. Ya, mikrofon di kiri. Oh, ini kan mikrofon di kiri, nih ya kan. Udah selesai, tinggal masukin. Nih, ini. Oh, selesai. Oke dong. Ini tuh nggak bisa. Itu mesti terbalik. Dah, itu doang sih minusnya yang gue temuin. Yang baru gue temuin sih lebih tepatnya. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Jadi intinya mungkin maksud dia kalau nge-game ya ini kupingnya di kiri ya karena mic-nya di kiri.
Tapi kalau misalkan lagi mau dengerin musik ya udah, ini kan kanan kiri sama ya, jadi nggak ketahuan gitu ya. Ya cuman nggak enak juga sih dipakainya guys kalau terbalik ya. Sebenarnya memang kita kan kalau udian harusnya begini ya, kalau mungkin gitu ya kalau lagi ngaso. Kayaknya memang nggak diperuntukkan untuk kayak gitu kali ya, gue juga nggak tahu ya. Intinya itu ini tuh nggak bisa cuma bisa satu arah doang gitu guys, nggak bisa bolak balik. Jadi itu doang sih yang gue sayangkan, tapi ya minor lah buat gue, karena gue juga jarang sih nurunin ke leher sini gitu guys. Jadi kalau habis pakai ya taruh aja, apalagi ini kan wireless ya, jadi ya udah dipakai aja gitu, karena nggak ribet sama kabel gitu kan, tinggal jalan gitu, nggak perlu ditaruh di leher gitu. Dan klempingnya yang empuk, atasnya juga empuk gitu ya, jadi kayaknya gue nggak punya alasan untuk naruh di leher gitu, karena memang nggak pegel juga gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin akan gue jelaskan di video terpisah aja guys, saat gue udah pakai untuk nge-gaming dan untuk ngedit berapa lama gitu ya. Ya udah, mungkin segitu dulu untuk unboxing dari Razer Barracuda X 2022. Jangan salah ya guys, karena kalau yang Razer Barracuda X doang itu dia nggak bisa Bluetooth, tapi kalau yang Barracuda X 2002 itu udah komplit, udah bisa wireless, udah bisa Bluetooth. Itu doang sih yang gue tahu. Kalau yang Barracuda X lama kayak cuma bisa wireless sama ini doang nih, audio jack gitu. Nah kalau yang baru bisa ada Bluetooth juga gitu. Nah untuk si headsetnya ini sama atau beda, gue kurang tahu ya guys. Harusnya sama, jadi cuman beda dari fitur koneksinya aja sih kayaknya ya gitu. Oh ya, mungkin sedikit tambahan aja sih guys, tambahan sedikit ya nih untuk kekurangannya, karena nih bahannya plastiknya mungkin apa ya bahannya, gue nggak tahu ya bahannya apa. Jadi kalau dipegang tuh, terutama kalau yang tangannya muka gue kan agak berminyak gitu ya, jadi kalau bisa megang ya itu ada bekas-bekas bercak-bercak minyak aja sih, tapi ya bisa dilap lah ya. Intinya nih bahannya yang plastik, tapi plastiknya materialnya bagus ya gitu. Gue nggak berani bengkok-bengkokin ya, dikit dah tuh gue berani tuh, no ya. Bahannya lentur, plastiknya cukup tebel, kokoh. Bahannya juga kalian bisa dengerin ya dari suaranya, no, tebel. Cuma gue nggak berani bengkok-bengkokin sampai seberapa, karena ya sayang lah ya, bukan di endorse ya. Jadi gue nggak akan mungkin bengkok-bengkokin. Intinya yang bisa gue bilang bahannya bagus, kokoh. Terus cuman yang sangat gue sayangkan itu, yang pertama L sama R-nya ya, entah terbalik atau memang gue nggak ngerti gitu. Karena untuk headset gue yang sebelumnya gitu guys, jadi kiri kanan kalau bisa ditaruh ya ditekuk gitu, tapi kalau ini nggak bisa. Kalau ini yang R mesti di kiri, yang L mesti di kanan, baru bisa ditekuk ke depan logo Razernya gitu. Sama ini nimbulin bercak dari bahannya. Udah itu doang sih yang baru gue temuin ya. Selebihnya gue belum bisa bilang yang lain-lain karena belum gue coba sepenuhnya gitu guys ya. Jadi karena memang niatnya konten unboxing, jadi cuma mau buka doang, mau lihat isi dalamnya sama pengujian dikit-dikit ya guys. Ya udah, segitu dulu untuk unboxing hari ini dari Razer Barracuda X 2022. Jangan salah ya guys. Like kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga di-share ke teman kalian yang lagi nyari headset yang bagus dengan budget di bawah 2 juta gitu guys. Karena kalau di atas 2 juta sih ya banyak lah yang bagus-bagus, tapi untuk di bawah 2 juta gue rasa ini menjadi salah satu merek yang wajib untuk dipertimbangkan untuk kalian gitu guys, Razer Barracuda X gitu. Karena kesan pertama tadi sih dengerin suaranya udah bagus banget, jadi gue udah nggak bisa ngomong lagi lah guys gitu, karena bedanya jauh banget sama si Artis 3 itu. Dan yang gue tahu Artis 1, Artis 2, Artis 3, Artis 1, Artis 3, Artis 7 itu katanya drivernya sama gitu, jadi mungkin beda koneksi doang gitu. Sedangkan Artis 7 itu harganya kalau nggak salah terakhir gue 2 jutaan deh gitu. Nggak tahu ya kalau yang 7 plus sama 7P ya sekarang, karena harganya di 2,5, nggak tahu itu sama beda gitu ya. Tapi kalau memang drivernya sama antara Artis 1, 3, dan 7 yang lama ya harusnya dengan harga Artis 7 itu kalau nggak salah dulu gue 1,7 apa 2 juta gitu ya, gue lupa. Harusnya dengan harga yang sama, tapi kalau kualitasnya kayak gitu, wah ini jauh guys, beda jauh banget gitu. Jadi balik lagi buat
teman kalian yang lagi nyari headset atau kalian juga yang nyari headset, ini boleh dipertimbangkan guys, karena yang tadi gue bilang, gue memang bukan yang ngerti musik banget, bukan yang ngerti instrumen, tapi sekali gue dengar sebagai orang awam, sebagai penikmat musik, ini benar-benar suara bagus banget guys, sumpah bagus banget gitu. Ya udah segitu dulu. Oh ya, jangan lupa di komen ya guys kalau ada pertanyaan seputar item ini yang baru saja gue unboxing. Nanti mungkin kalau yang gue ngerti akan gue jawab semaksimal mungkin gitu ya. Atau kalian mau komen juga kira-kira barang apa lagi yang harus gue unboxing, nanti kalau ada duit gue beli, gue unboxing. Tapi yang bisa kepake ya guys, jangan yang nggak jelas juga gitu ya. Yaudah itu aja. Oh ya, satu lagi jangan lupa di subscribe ya guys. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Lover, bye bye.